Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Kita mau sungguh-sungguh arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan, dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan firman-Mu kepada kami, supaya lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar, kami boleh mengerti akan kehendak-Mu ya Allah. Lalu kami mau berjuang untuk hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa di sorga. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami, penuhilah kami dengan hikmat sorgawi untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar.
Dan biarlah firman yang kami dengar saat ini, itulah yang memberkati setiap kami, membentuk kami, mengubah kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita sadari, kita bukan berasal dari dunia ini. Saya ulang sekali lagi, satu hal yang harus kita sadari, kita bukan berasal dari dunia ini. Jadi kalau kita tahu kita bukan berasal dari dunia ini, dan firman Tuhan jelas mengatakan akan hal itu, kita bukan berasal dari dunia ini. Itu artinya suatu saat nanti kehidupan kita di dunia ini pasti akan berakhir. Dan kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita sudah mengerti bahwa masa hidup kita di dunia ini singkat sekali. Mazmur 90 ayat 10 firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itulah kenapa seringkali saya katakan bahwa kehidupan di dunia ini bukan hidup yang sesungguhnya. Perhatikan itu, hidup yang sesungguhnya itu nanti ketika kita berada di balik kematian. Nah, ini artinya kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan di kekekalan nanti. Sebagai orang percaya kita tahu kehidupan di balik kematian nanti itu adalah kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Nah, oleh sebab itu saat ini seharusnya kita serius mempersiapkan hidup kekal kita. Jadi hidup kekal itu memang harus dipersiapkan, saudaraku. Kenapa harus dipersiapkan? Karena tidak semua orang ketika nanti berada di balik kematian akan diterima di dalam kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan-Nya. Ini yang harus kita persoalkan, ini yang harus kita perkarakan, ini yang harus kita perjuangkan selama kita masih hidup di dunia ini, saudaraku. Sebab kalau kita tidak serius mempersiapkan kehidupan kekal kita, maka nanti ketika berada di balik kematian, kita akan terbuang ke dalam kehidupan kekal yang berbeda, yaitu ke dalam kehidupan kekal yang penuh dengan penderitaan, di mana jelas di dalam api neraka. Jadi kalau kita tahu saat ini sebagai orang percaya kita berada di dalam Kristus, itu artinya kita dipilih oleh Allah supaya kita bisa memiliki hidup yang sesungguhnya, kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan-Nya. Oleh sebab itu yang harus kita perkarakan dengan serius, yang harus kita ingat, orang yang akan tinggal bersama-sama dengan Allah itu adalah orang yang hidupnya ditemukan kudus, tidak bercacat celah di hadapan Allah. Kenapa harus kudus, tidak bercacat celah di hadapan Allah? Karena Allah itu kudus. Allah tidak bisa tinggal dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Jadi kalau tadi di awal saya katakan, mari kita persiapkan hidup kekal kita, artinya kita harus memeriksa segenap hidup kita. Apakah saat ini kita tetap ada dalam kesucian, kita tetap ada dalam kekudusan, kita tetap ada dalam kebenaran? Apakah saat ini kehidupan kita sudah benar-benar
ada dalam keadaan yang tidak bercacat celah di hadapan Allah atau belum? Ingat tadi saya katakan, di dalam Kristus Allah memilih kita, yang juga artinya di dalam Kristus kita dipanggil oleh Allah supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Tetapi persoalannya, untuk hidup bersama-sama dengan Allah, kehidupan kita harus ditemukan ada dalam keadaan yang kudus, yang tak bercacat di hadapan Allah. Kalau kita mau membaca kebenaran firman Tuhan, Efesus 1 ayat 4, firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia, perhatikan itu, sebab di dalam Dia atau di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi di dalam Kristus kita dipilih oleh Allah. Dan kalau kita tahu di dalam Kristus kita dipilih oleh Allah, itu artinya saat ini kita sudah memperoleh hidup yang sesungguhnya, hidup yang kekal, hidup di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah. Nah, persoalannya adalah selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus memperjuangkan kekudusan hidup kita, supaya hidup kita tidak bercacat di hadapan Allah. Karena apa? Karena nanti ketika kita berada di balik kematian, tidak secara otomatis kita akan diterima di dalam kerajaan Allah. Setelah kita berada di balik kematian, kita masih harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Itu yang firman Tuhan katakan. Ingat, kita masih harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Kalau kita mengerti akan hal ini, barulah kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kembali lagi, kita diperingatkan untuk memiliki kehidupan yang benar-benar kudus, kehidupan yang benar-benar tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kita mau melihat kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-5, lalu kita membaca ayatnya yang ke-9, sebab itu juga kami berusaha. Perhatikan ada kalimat kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara perhatikan itu. Kalau seorang seperti Rasul Paulus bisa berkata, kami berusaha. Nah, mari kita perhatikan kehidupannya Rasul Paulus. Segenap hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Ia melayani pekerjaan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Tetapi Rasul Paulus masih berkata, kami berusaha supaya berkenan kepadanya. Saudaraku, ini artinya untuk bisa diterima di dalam kerajaan sorga itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Untuk bisa diterima di dalam kerajaan sorga itu juga tidak ada jaminan kalau orang yang sudah melayani Tuhan akan secara otomatis bisa diterima di dalam kerajaan sorga. Nah, jika demikian mari kita periksa hidup kita. Karena kalau orang yang seperti Rasul Paulus masih mau berjuang, masih mau berusaha supaya kehidupannya ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, bagaimana dengan kehidupan kita? Selama ini kita hidup mengikuti keinginan-keinginan diri kita sendiri, kita hidup suka-suka kita sendiri, kita tidak pernah hidup dalam ketaatan sama seperti Kristus taat. Kita tidak mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Tetapi kita berharap nanti ketika berada di balik kematian, kita akan diterima secara otomatis di dalam kerajaan sorga. Karena kita mengaku kita sudah percaya kepada Allah. Saudaraku, saya harus ingatkan, kita tidak boleh lagi dibodohi dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan.
di mana yang diajarkan asal percaya saja kita pasti akan diterima di dalam kerajaan sorga. Bagaimana mungkin, ya? Firman Tuhan katakan, kami berusaha supaya berkenan kepadanya. Kenapa harus berusaha? Karena kalau kita mau membaca ayat selanjutnya dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ini, lalu kita membaca ayat yang ke-10, jelas dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi mari kita periksa hidup kita koreksi hidup kita. Apa yang kita perbuat selama ini, apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita pikirkan, ya, apa yang kita ucapkan, apakah semuanya itu kehidupan yang dipandang baik di hadapan Allah, atau sebaliknya kehidupan yang dipandang jahat di hadapan Allah? Dan saya harus ingatkan satu hal penting. Dengar ini. Segala sesuatu yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, apabila yang kita perbuat itu tidak sepikiran, tidak seperasaan dengan Allah, itu berarti kejahatan di hadapan Allah. Ini harus menjadi peringatan bagi kita, supaya kita bisa berubah sebelum terlambat. Karena masa hidup kita di dunia ini sangat singkat sekali. Saudaraku, berubahlah sebelum terlambat. Berubahlah sebelum kita pada akhirnya akan menyesal dan terbuang ke dalam api kekal. Karena di balik kematian nanti masih ada pengadilan Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Kami ditegur oleh firman-Mu. Dan kami menyadari selama ini dari cara hidup kami, apa yang kami lakukan masih ada yang belum tepat seperti yang Engkau kehendaki. Oleh karenanya, kami memohon belas kasihan Bapa di sorga, ampunilah kami. Sucikan, kuduskanlah kami. Roh Kudus Tuhan, pimpinlah kami. Supaya di sisa umur hidup kami mau terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan. Menjaga hari-hari hidup kami supaya tetap berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Selama kami masih hidup di dunia ini. Sampai kami menutup mata, supaya pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami, dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, ingat ini, masih ada pengadilan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.